Alhamdulillahi makawinil aqwan al-mawjudi azla wa abadan bila makan al-munazzahi ala syakli wal a'dha'i wal arkan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waldi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi sidqi wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'anil aini waz zaman wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'd, ibadah rahman, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallahil mannan al-qail fi kitabil Qur'an am ja'alu lillahi syukra khalaqul khalqi wa nasabaha khawtu alaihim qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa wahidul qahhar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, puja dan puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa iman, hidayah Islam dan fisik yang sehat wal afiat sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah pencerahan dan kasih sayang bagi segenap alam. Juga kita aturkan kepada keluarganya dan sahabatnya. Melalui ini kita semua selaku umatnya berharap kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik, suci dan mulia ini, di hari Jumat Seloyang di bulan Sya'ban, khatib akan menyampaikan materi khutbah dengan judul 6 ekvivalen loa. Artinya 6 setara dengan loa. Sedikit khatib akan jelaskan apa itu 6 atau loa. 6 singkatan dari New Age Movement, dalam bahasa Indonesia artinya gerakan abad baru. Sedangkan loa singkatan dari Law of Attraction, artinya hukum tarik menarik. Mudahnya pengertian loa dan 6 adalah kita percaya pada kekuatan sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri, tenaga sendiri yang disampaikan kepada benda, lingkungan, alam, bahkan dunia. Dari sanalah akan berbalik lagi ke dalam badan tubuh kita, di dalam kehidupan kita. Menurut mereka, pikiran, ucapan, kekuatan sendiri adalah Tuhannya. Hadirin, ini sangat berbahaya sekali. Saya katakan bahaya, bahaya dan sangat berbahaya. Perilaku orang yang menganut aliran nam atau lo adalah sangat meresahkan, mengancam, membahayakan umat Islam pada umumnya dan anak-anak muda pada khususnya, karena salah-salah perbuatan ini akan mengarah pada syirik dan musyrik. Bahkan mereka berpendapat segala sesuatu yang sukses, berhasil atau jerih payah sendiri
bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena mereka tidak percaya Allah, namun mereka percaya pada kekuatan sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri yang ditujukan pada alam, dan akhirnya berbalik lurus pada kita sendiri. Contoh konkret, contoh nyata pada orang yang menganut aliran Nam dan Law adalah Fir'aun laknatullah. Mengapa contohnya Fir'aun? Karena Fir'aun menyebut dirinya Tuhan. Dia tidak pernah sakit, hebat, sakti, jagoan. Apa-apa yang diinginkan pasti berhasil bin terlaksana. Tak seorang pun yang dapat mengalahkan dirinya kecuali Nabi Musa alaihissalam. Itu pun masih atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Jumat yang dimulakan Allah, mereka yang beraliran Law atau Nam sangatlah bertentangan banget dengan ajaran Islam. Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam firman-Nya, ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulmatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu atas izin Allah, bukan secara kebetulan, bukan atas perbuatan kita, bukan perbuatan orang lain, bukan perbuatan orang makhluk lain. Sekecil apapun tidaklah terjadi di alam bawah dan alam atas, di bumi maupun di langit, tidaklah terjadi sebuah kejadian kecuali atas kehendak Allah. Sekecil apapun Allah mengetahuinya, daun-daun yang jumlahnya tidak mengetahui kecuali Allah. Jatuhnya daun, terbangnya daun, dan dia kapan jatuhnya itu masyiatullah dengan iradatullah. Dalam bahasa Arab dikatakan wala yakunu illa ma yurid. Artinya tidak terjadi sesuatu kecuali dengan seizin Allah, termasuk nikmat dan juga musibah. Nikmat yang sampai kepada kita berupa makanan, minuman, rupiah, nikmat kesehatan, terjadi itu semua dengan kehendak Allah. Kita menjadi orang kaya, sukses, pandai, naik jabatan, Allah yang menghendaki. Karena jika Allah sudah menghendaki, maka tidak satu makhluk pun yang dapat menghalangi rezeki-rezeki tersebut. Dan jika Allah sudah menjatuhkan musibah, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengatasinya. Musibah seseorang seperti kita tersandung, terkena duri, terbentur tembok, kehilangan sesuatu, atau rusaknya mobil, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah.
Artinya tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bagaimana contoh konkret dari mereka yang beraliran nam atau loas? Misalnya ada rumah yang dia senangi, lalu dia berhenti melihat dan ngomong, "That house will be mine someday," yang artinya rumah itu akan menjadi rumah saya suatu hari. Setiap hari jika dia melintas rumah itu dengan mengatakan kalimat yang sama, bahkan difoto dan dipajang di dinding rumahnya, diucapkan terus menerus tiada henti, "That house will be mine." Rumah itu akan jadi punya saya. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, the dream comes true. Artinya impian akan menjadi kenyataan. Itulah pernyataan dari aliran nam atau loa. Mereka atau dia hanya bermodalkan belief, bermodalkan percaya segala sesuatunya akan terjadi. Aliran itu bertolak belakang dengan agama Islam, yaitu segala sesuatu milik Allah sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jika orang lain yang tidak bertuhankan Allah hidupnya maju, sukses, kaya, makmur dan terkenal, jika orang lain yang beragama selain Islam saja hidupnya sukses, jaya, mengapa yang kita punya Allah malah hidupnya mundur, kredit, miskin, dan masih banyak lagi dengan segudang permasalahannya? Jawabannya adalah kita tidak yakin pada diri sendiri dan hidupnya tidak percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, kehidupan kita seperti itu, mana mungkin kehidupan kita akan berubah seperti orang lain, atau kata orang barat yang serba cepat dan melesat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala anna illa dhanni 'abdi bi wa ana ma'al dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi ma la dzakartu fi ma la khairun minhum. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu." Hadis riwayat Bukhari nomor 670 dan hadis riwayat Muslim nomor 2675. Maksud di atas adalah Allah selalu bersama kita dalam kondisi suka dan duka, susah atau senang, asalkan kita yakin bahwa apa-apa yang kita inginkan akan berhasil, sukses
atas izin Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, keyakinan pada kita mungkin sudah menghilang, menipis, atau masih ragu-ragu kita akan menjadi orang sukses, terkenal, kaya, atau mungkin jadi orang nomor satu di jagat bumi pertiwi tercinta ini. Harus dibedakan di sini antara ilmu yakin dengan ilmu tahu. Semua orang tahu bahwa sholat duha bisa menarik rezeki, dan banyak orang yang tahu sholat tahajud akan mengangkat derajat kita. Semua orang tahu bahwa Al-Quran adalah obat segala obat, tapi apakah mereka yakin dengan dua sholat sunnah tadi dan Quran yang akan merubah kehidupan kita? Jawabannya adalah bisa yes, bisa no. Harusnya kalau kita yakin bahwa Allah segala-galanya, mengapa jika kita tidak punya uang, lantas pikiran kita direct langsung pinjam kepada teman kita, besti, koperasi, atau bahkan bukan ke Allah dulu. Kita sadar dan tahu bahwa dua sholat sunat tersebut, yaitu sholat duha, sholat tahajud, akan merubahnya. Seharusnya jika kita yakin dan tahu akan manfaat dan fadilah dua sholat tadi plus baca Quran, mengapa kita jarang melaksanakannya? Dari hal-hal yang sunnah saja begitu hebat fadilahnya, apalagi jika kita istiqomah melaksanakan yang wajib secara berjamaah tepat waktu, tentu jauh akan lebih makdos gandos lagi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, berikut gambaran deskripsi dari contoh orang yang menganut aliran Nam atau Lawa yang tidak bertuhankan sama sekali. Ada seorang penulis yang ingin punya penghasilan $100.000 yang setara dengan nilai 1 miliar. Apa yang dihidupkan pemuda itu? Dia pergi ke sebuah pameran majalah, buku-buku bestseller, dan berkata dia ke majalah buku itu, andai saja saya bisa dimuat di majalah buku semacam itu, tentu saya akan punya penghasilan sebesar $100.000. Setelah itu dia menyelenggarakan seminar-seminar di kampus-kampus, dan salah satu reporter menanyai dia tentang buku-bukunya, majalah-majalahnya, dan surat kabar yang dia tulis. Dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu mendapatkan 1 miliar. What an amazing! Kemudian setelah mendapatkan uang 1 miliar, dia pindah kuadran yang lebih besar lagi, yaitu menginginkan uang sebesar $1 juta, ekuivalen 10 miliar. Lagi-lagi ini kejadian yang luar biasa. Bayangkan hadirin sholat Jumat yang dimuliakan Allah, dengan bermodalkan di lift saja, ngomong, bicara pada majalah, buku ini saja terjadi dan menyenangkan buat kita orang. Bagaimana kalau kita melibatkan Allah yang maha segala-galanya? Yang besar saja Allah bisa merubah, apalagi merubah nasib kita. Istilah orang tergolong kecil libil. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim, Falikul isbah wa laila sakana was syamsa wal qamara husbana
Zalika takdirul azizil alim. Artinya dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulan khutbah kali ini, orang yang mengali, orang yang menganut aliran Nam Loa begitu hebat hasilnya. Mengapa? Mengapa kita yang punya Allah malah hidupnya susah, minder, mundur, kalah dengan mereka? Yuk, setelah mendengarkan khutbah kali ini, kita tingkatkan keyakinan kita pada Allah saja, bukan kemampuan, pikiran pada diri sendiri dan alam, agar jangan sampai kita kalah dengan mereka yang beraliran Nam atau Loa. Jangan ikuti, don't follow this Nam or Loa. Sekali lagi, it's very dangerous, it's very dangerous. Demikian khutbah siang pada hari yang penuh keberkahan. Semoga bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu